Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Semarang, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya sendiri Asyifa Lestari dari SMA Negeri 16 Semarang. Saya Monika Chandra Ayuningsih dari SMP Negeri 18 Semarang. Saya Cici Irawati dari SD Negeri Wates 1 Semarang. Saya Siti Halimah dari SMP Negeri 18 Semarang. Salam guru penggerak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asni. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, Ibu, sebelum nantinya Ibu Cici akan melakukan coaching dengan Koci, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kegiatan kita tentang praobservasi sebelum nantinya Bu Cici akan melakukan coaching. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Pada kegiatan coaching kita kali ini, coach dan coachi akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah sudah sesuaikah dengan aluteta yang digunakan atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi dan bagaimana coachi merespon pertanyaan dari Ibu. Dan juga jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, Bu, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kuncinya. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Kemudian yang terakhir, indikator ketercapaian yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam permasalahannya dan mempunyai rencana aksi untuk kedepannya. Oh baik Bu, demikian kegiatan praobservasi kali ini. Berikutnya saya akan mengikuti kegiatan jalannya proses coaching dan kita akan bertemu lagi di kegiatan selanjutnya yaitu pasca observasi. Di pasca observasi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kembali. Begitu Bu, bisa dimulai? Oke, terima kasih Bu Asni. Iya, sama-sama. Selamat siang Bu Moni. Siang Bu Cici. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu Cici. Hari ini saya sepertinya ada persoalan nih Bu Cici. Iya. Nah, apakah Bu Cici punya waktu? Ada Bu. Ya. Iya. Begini Bu Cici, saya ingin curhat ini Bu Cici. Sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi ini, terutama yang kemarin kita baru saja pelajari terkait pembelajaran diferensiasi Bu Cici, saya mencoba melakukan variasi yang berbeda. Kemarin saya mencoba di kelas 8 melaksanakan pembelajaran diferensiasi Bu Cici. Tapi hasilnya pemahaman siswa itu masih kurang Bu Cici. Selain itu, saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian Bu Cici, karena guru-guru satu mapel saya itu belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Gimana ya Bu Cici caranya supaya pembelajaran diferensiasi itu bisa berjalan? Oke, topik yang sangat menarik ini Bu Monik. Kita memiliki waktu 15-20 menit untuk diskusi tentang pembelajaran diferensiasi ini. Nah, kira-kira apa yang ingin Bu Monik capai ini dari diskusi kita kali ini? Iya Bu Cici, saya ingin mendapatkan solusi
tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak kepada siswa, Bu. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa itu meningkat, Bu. Dan rekan saya yang sesama mapel TIK itu mampu berkolaborasi dengan saya dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas, Bu. Oh begitu Bu Monik. Bu Monik sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi media, tapi panjenengan merasa hasil pemahaman siswa itu ternyata belum optimal. Nah kemudian Bu Monik, apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu sebetulnya itu apa, Bu? Jadi mungkin ada 3 hal, Bu, terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan bagaimana caranya agar rekan mapel saya itu mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, gitu, Bu. Oh, wah menarik sekali nih obrolan kali ini. Bu Monik memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi panjenengan, yaitu yang pertama terkait pemahaman materi, yang kedua partisipasi siswa, dan kolaborasi rekan mapel ya Bu ya. Iya. Kalau boleh tahu Bu Monik, apa sih yang ingin panjenengan capai di pembelajaran berdiferensiasi ini Bu Monik? Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran diferensiasi ini sesudah saya melakukan pengamatan, terus kuesioner, wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa, Bu. Kemudian siswa berpartisipasi aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran diferensiasi dilakukan secara kesinambungan, Bu, dari kelas 7, 8 sampai kelas 9. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Saya salut dan sangat mengapresiasi sekali apa-apa yang sudah panjenengan lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu Bu, langkah atau strategi apa yang sudah Bu Monik lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasi semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan? Saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka, Bu. Kemudian saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Selain itu, saya juga sudah mendiskusikan hal ini melalui MGMP sekolah, Bu. Wah, mantap sekali langkah yang sudah Bu Monik lakukan. Alhamdulillah ya Bu. Nah, kalau tidak keberatan, apakah Bu Monik pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya sudah berkonsultasi dengan Bapak sekolah, Bu, dan rekan satu mapel saya dan beberapa teman sejawat. Bagus Bu, Ibu sudah melangkah mendekati sempurna. Terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru, Bu, supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Ya, Bu, kami mengalami sedikit kendala, Bu, karena jika yang diajak berkolaborasi tidak optimal, kami mencoba mengajak rekan yang mengajar di kelas 8 untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Kami berharap ada kesinambungan dari kelas 7 ke kelas 8 dan kelas 9-nya, dan anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran tersebut. Terkait dengan langkah yang Bu Monik ambil dalam berkolaborasi dengan rekan mengajar di kelas 7, 8, dan 9, kira-kira apa harapan yang ingin panjenengan capai ke depan? Saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat, Bu, untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan
sejawat dan peserta didik semakin meningkat sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang. Antara grade 1 sampai 10, kira-kira di grade berapa rekan sejawat Ibu ini dan bisa dinaikkan sampai grade berapa? Mungkin grade 5 ya Bu ya. Karena ada beberapa guru yang sudah senior, sepertinya mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Mengingat pembelajaran ini memang membutuhkan banyak persiapan dan banyak IT yang harus digunakan, saya yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan sampai level 7 kali Bu. Karena meskipun sudah senior, kalau persiapan bisa dihandle oleh guru yang masih muda, dalam segi aplikasi di kelas, mereka oke-oke saja, bahkan jagonya Ibu. Wah, menarik sekali nih analisis dari Bu Monik terkait grade-grade guru yang ada di sekolah Ibu. Apakah ada hal yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan satu mapel? Iya Bu, rencananya setelah pekan asesmen akhir ini, ada waktu seminggu ini Bu, sambil remedial dan mengolah nilai, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat lagi membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Oke, alhamdulillah Bu, saya sangat bahagia karena Ibu sudah menemukan solusi terkait permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, saya ingin bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang nantinya akan Ibu laksanakan tersebut. Mungkin saya sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut Bu, karena saya yang menginisiasi terlaksananya acara tersebut. Kemudian rekan guru lain yang satu mapel dengan saya, guru dari mapel lain juga boleh bergabung kalau bersedia. Bagaimana cara Bu Monik memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Ibu lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas? Saya akan mulai menghubungi guru-guru rekan satu rumpun Bu terkait dengan pembelajaran tersebut. Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk kita berdiskusi tentang pembelajaran diferensiasi itu Bu. Oke, alhamdulillah kebetulan waktu kita juga sudah habis ini Bu. Saya sangat senang dengan Bu Monik sudah bisa menemukan solusi dan langkah tepat untuk mengatasi permasalahan yang panjenengan hadapi. Terima kasih juga Bu Monik, ini saya tunggu diskusinya kembali. Iya Ibu, terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktunya. Ibu luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan percakapan kita ini semakin kedepannya semakin meningkat pembelajaran diferensiasi saya, dan mohon maaf ya Bu, nanti kalau misalnya ada permasalahan lagi saya bisa menghubungi Bu Cici untuk bisa bertukar pikiran. Oke, terima kasih juga Bu Monik, sudah selalu Bu Monik. Terima saya kasih. tunggu diskusinya kembali. Terima kasih Bu Cici. Terima kasih, selamat siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Cici. Waalaikumsalam Bu Asni. Tadi saya ikut ke observasi, jenengan sudah melakukan observasi dan melakukan proses coaching dengan Bu Monik ya. Iya ya Bu. Kali ini kita akan melakukan proses pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Oke, di coaching kali ini tadi dengan Bu Monik, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu. Yang pertama yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, merencanakan aksi, dan tanggung jawab, serta alur tersebut dapat menggali kompetensi dari coaching dan menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, baik Bu Cici, saya tadi juga sempat mencatat ada beberapa catatan yang menurut saya sebagai supervisor. Tadi saya mengamati jalannya coaching secara keseluruhan, proses coaching sudah berjalan dengan baik dan alurnya juga sudah sesuai, terlihat semua.
Ibu Cici juga sudah berusaha menggali dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Koci sehingga Bu Monik dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Untuk pertanyaan terakhir yaitu apalagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching yang telah dilaksanakan? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses alur tirtanya Bu, sehingga dapat melakukan coaching yang ke depan lebih baik lagi. Oke, baik Bu, saya kira cukup sampai di sini saja. Semoga kedepannya kita dapat melaksanakan coaching yang lebih baik lagi. Amin. Demikian proses observasi kita hari ini. Terima kasih Bu Cici sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asni. Selamat siang Bu Monik. Siang Bu Cici. Apa kabarnya hari ini Bu? Baik Bu Cici. Baik Bu, sebelum kita melaksanakan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada kali ini. Baik Bu, pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana coachee dapat merespon dan menjawab pertanyaan coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya Ibu, terima kasih. Kompetensi yang saya akan kembangkan dalam coaching kali ini adalah kehadiran penuh Bu, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, pertanyaan yang kedua Bu, yaitu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang nanti saya akan lakukan coaching adalah saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu. Oke Bu, pertanyaan terakhir. Indikator yang bagaimana dalam proses coaching ini? Saya ingin coachee saya kali ini menemukan solusi dan permasalahan atau menemukan langkah-langkah permasalahannya dan mempunyai rencana aksi untuk kedepannya Bu. Oke, baiklah Bu, demikian kegiatan praobservasi kita kali ini sudah selesai. Silakan Bu Monik bisa melakukan coaching dengan coachingnya Bu. Terima kasih Bu Cici. Selamat siang Bu Ima. Apa kabar nih Bu Ima? Selamat siang Bu Monik. Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja Bu Monik. Bu Monik gimana kabarnya Bu? Baik Bu Ima. Bu Ima, saya dengar Bu Ima mau ngobrol nih sama saya. Gimana Bu Ima? Iya Bu Monik. Boleh ya Bu minta waktunya Bu Monik sebentar ya Bu? Ini Boleh, pas Bu. Bu Monik free atau bagaimana? Iya. Kebetulan ini saya kosong Bu Ima. Bisa ya Bu? Iya. Ya, berarti kalau saya mau ini loh Bu, saya tuh punya unek-unek, bisa ya Bu saya ngobrol dengan Bu Monik sebentar Iya ya? Bu. Boleh Bu, kita ada waktu 15 sampai 20 menit Bu. Iya. Nanti Bu Ima apa yang mau diceritakan tentang permasalahan monggo silahkan. Iya. Iya Bu Monik gini, saya tuh dapat informasi dari siswa tentang pembelajaran rekan-rekan guru di sekolah saya yang monoton. Metodenya itu menggunakan metode ceramah. Padahal sarana prasarana di sekolah saya itu kan sudah bisa dimanfaatkan dan ada. Nah, jadi banyak rekan guru yang tidak memanfaatkan media pembelajaran yang interaktif dan siswanya menjadi bosan dalam menerima pembelajaran. Oh, baik Bu. Jadi di sekolah Bu Ima masih belum menggunakan pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya? Iya. Iya Bu. Jadi rekan guru itu belum memanfaatkan media pembelajaran yang interaktif dalam menggunakan dan masih menggunakan metode ceramah. Oh, begitu ya Bu. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini nanti? Nah, ini Bu Monik, saya tuh pengennya ada perubahan. Bagaimana cara mengembangkan metode pembelajaran yang baik
yang interaktif, sehingga pembelajarannya itu tidak membosankan bagi siswa. Oh, baik Bu. Berarti Bu Ima ingin ada perubahan cara pembelajaran teman-teman di sekolah panjenengan ya? Nggih, Bu. Nggih. Baik Bu Ima, perubahan yang seperti apa yang akan Bu Ima harapkan untuk teman-teman di sekolah panjenengan? Nah, perubahannya itu ya pastinya perubahan yang lebih baik ya Bu Moni. Iya. Yaitu dengan menggunakan metode dan strategi pengembangan media pembelajaran yang bervariatif dengan memanfaatkan media pembelajaran secara maksimal. Jadi pembelajaran media-media yang ada di sekolah itu bisa digunakan dalam pembelajaran Bapak Ibu guru. Nah, berarti ingin pembelajaran bervariatif ya Bu Ima. Yang ideal itu di angka 10 Bu Ima. Nah, menurut Bu Ima kira-kira sekolah panjenengan itu di level berapa Bu? Kalau saya pikir-pikir mungkin di level 5 mungkin Bu. Karena masih banyak guru yang belum memanfaatkan teknologi dan media pembelajaran yang interaktif dan bervariatif. Meskipun masih ada guru juga yang sudah memanfaatkannya. Oh, baik Bu Ima, di level berapa ini yang akan dilihat dari rekan-rekan guru panjenengan ini Bu Ima? Kalau sudah ada perubahan ini Bu Ima. Mungkin di level 7 Bu. Karena sedang berusaha untuk adanya perubahan. Karena banyak guru yang antusias tapi bingung cara mulainya tuh gimana gitu mungkin. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini atau langkah-langkah apa yang akan Bu Ima lakukan untuk membantu perubahan pembelajaran tersebut Bu? Mungkin yang pertama saya akan diskusi dengan kepala sekolah Bu untuk menyampaikan masalah tersebut. Terus saya tentunya akan minta dukungan dari beliau agar ada ya pembinaan kepada rekan-rekan serta pendampingan mungkin dari guru-guru yang sudah senior, maksudnya dalam arti bukan senior umurnya tapi senior dalam penggunaan perangkat pembelajaran untuk media metode itu yang sudah ahlinya bisa menularkan kepada teman-temannya dengan melakukan mentoring, bisa ikut melihat pembelajaran Bapak Ibu guru yang lain di kelas, seperti itu mungkin Bu Moni. Oh, iya Bu. Nah, selain ini tadi ada kata-kata mentoring nih Bu, apakah ada strategi lain untuk melakukan perubahan di rekan-rekan guru Bu Ima di sekolah? Sepertinya kalau dengan skala besar mungkin bisa diadakan kegiatan pelatihan atau workshop mungkin Bu. IHT seperti itu ya Bu. Jadi semua guru bisa mengetahui bagaimana mendapatkan perubahan tersebut. Oh, baik Bu. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Ima ini untuk melaksanakan mentoring tersebut dan mungkin kapan waktunya untuk dilaksanakan Bu? Ya ada Bu. Nanti saya akan minta bantuan Bu Happy dan Pak Ali yang juga jago dalam bidang IT. Jadi dalam melakukan mentoring kan semua guru hadir, nanti yang kesulitan akan dibantu beliaunya, termasuk nanti saya juga ikut di dalamnya. Jadi sasarannya kan lebih banyak dan karena saya dibantu dengan yang lain jadi mungkin lebih maksimal dan mungkin saya rencanakan minggu depan Bu Moni. Wah, baik sekali itu Bu Ima. Bagaimana ini perasaan Ibu Ima setelah kita ngobrol kali ini? Saya jadi lega Bu Moni. Iya. Saya menemukan titik terang sekarang, pencerahan sehingga masalah saya ini terurai ya, seperti itu. Ya, baik Bu. Dari percakapan ini apa sih yang Bu Ima dapatkan? Ya, saya dapat gambaran bagaimana nantinya saya akan memberikan perubahan di sekolah saya, yaitu dengan cara mentoring. Ya, wah bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan mentoring Ibu dengan dibantu oleh rekan-rekan yang tadi jago ya, IT-nya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Bu Ima. Terima kasih Bu Monik sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan unek-unek saya, Ya, cerita saya, keluh kesah saya, sehingga dan akhirnya saya menemukan solusi dari apa yang disampaikan Bu Monik itu. Saya bisa menemukan solusi mengenai apa yang saya rasakan saat ini. Ya mudah-mudahan aja nanti minggu depan berjalan dengan lancar, bisa
guru-guru yang tadinya masih belum menggunakan metode strategi pembelajaran itu bisa melaksanakan setelah melakukan workshop itu nanti. Ya. Terima kasih Bu Ima. Semoga perubahan yang akan dilakukan Bu Ima nanti berjalan dengan lancar. Nanti saya tunggu ngobrol-ngobrol kita, atau mungkin ada peningkatan di rekan guru panjenengan sih Bu Ima. Terima kasih sekali Bu Ima. Terima kasih Bu Monik sudah meluangkan waktu sehingga saya bisa lega, unek-unek saya sudah terkeluarkan. Semoga nanti dan saya menemukan solusi. Semoga nanti mudah-mudahan ya apa yang sudah saya putuskan untuk lakukan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Insya Allah minggu depan. Ya Bu Ima, terima kasih kembali. Semoga perubahan yang akan dilakukan Bu Ima berjalan dengan lancar, dengan sukses ya Bu Ima. Ya, Bu Monik. Terima kasih Bu Ima. Selamat siang. Selamat siang Bu Monik, matur nuwun waktunya. Monik sudah selesai melakukan coaching ya. Ya, Bu. Sebelum penutupan, saya akan melakukan beberapa pertanyaan terkait proses observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melaksanakan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu, menanyakan tujuan, identifikasi, merencanakan aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali kompetensi dari coachee dan menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Oke, baik Bu. Menurut saya sebagai observer, coaching Ibu sudah berjalan dengan baik, prosesnya juga sudah sesuai alurnya dengan alur Tirta, dan Ibu juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang baik sehingga coachee dapat menemukan solusi masalahnya. Dan coaching ini sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Pertanyaan yang terakhir Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah panjenengan lakukan tadi? Ya Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan dengan cara memahami lagi proses alur Tirta Bu, sehingga dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu. Oke, baik ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu. Monik. Selamat siang, Bu. siang. Selamat siang Bu Ima. Apa kabar nih Bu Ima? Siang Bu Monik, kabar baik. Gimana kabarnya Bu Monik? Baik Bu Ima, baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching ini, saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada kali ini. Nah, baik Bu, untuk coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai ya Bu, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana coachee merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coachnya atau dari Bu Ima nanti. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah Bu Ima, ini pertanyaan yang pertama ini yang saya akan tanyakan. Kompetensi apa yang akan Ibu Ima kembangkan pada coaching kali ini Bu Ima? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya Bu Ima. Pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi yang mana yang Ibu akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau saya adalah yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Monik. Pertanyaan terakhir ya Bu Ima, indikator yang bagaimana dalam proses coaching ini Bu Ima? Saya ingin nantinya coach saya ini kali ini nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam permasalahannya dan mempunyai rencana aksi untuk kedepannya.
Baiklah Bu, demikian praobservasi kali ini sudah selesai ya Bu. Silakan Ibu melakukan coaching kepada coach Ibu. Terima kasih ya Bu. Terima Ima. kasih Bu Moni. Selamat siang Bu Atsni, bagaimana kabarnya? Siang Bu, alhamdulillah baik. Oh iya, kira-kira gimana Bu Atsni siang ini? Kelihatannya kok wajahnya ada ya yang pengen bingung, gelisah, itu ada apa? Gini Bu, saya sering sekali dapat informasi dari teman mengenai pengembangan diri yang dilakukan instansi-instansi yang muatannya sangat bagus buat menunjang pembelajaran guru di kelas. Tapi saya melihat teman-teman itu kok susah diajak gabung gitu loh Bu. Iya. Terus gini ya Bu, mari kita luangkan sedikit waktu kita ini 15 mungkin sampai 20 menit untuk ngobrol-ngobrol masalah panjenengan itu. Jadi teman-teman panjenengan itu tidak mau diajak untuk mengikuti pengembangan diri, intinya seperti itu ya. Iya benar sekali Bu. Jadi tujuannya jenengan mau guru-guru teman jenengan ikut pengembangan diri. Iya Bu, tapi ada aja alasannya. Ada yang sibuk, ada yang ngerjain ini, itu, bahkan ada yang alasannya ada acara keluarga dan lain-lain. Kira-kira faktor-faktor apa yang mempengaruhi antusiasan mereka itu Bu? Saya pikir salah satu faktornya adalah bahwa mereka merasa sudah bisa, tapi mereka kalau sudah bisa tidak mau berbagi. Nah, sejauh ini bagaimana pengalaman panjenengan itu untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini? Saya sudah mencoba berbagai pendekatan seperti mengajak diskusi, memberitahu manfaat bagi pembelajaran di kelas, tapi yang ditanyakan malah ada sertifikatnya atau tidak. Oh gitu. Nah menurut jenengan langkah konkret apa yang mau jenengan ambil untuk meningkatkan minat guru agar guru-guru itu mau belajar? Mungkin saya bisa mencoba meminta bantuan kepala sekolah untuk menugaskan guru ikut kegiatan tersebut dan mendiseminasikan ke guru lainnya. Nah itu ide yang menarik Bu. Terus langkah-langkah itu dapat dinilai keberhasilannya bagaimana Bu? Bagaimana kalau itu sudah berhasil, itu bagaimana dengan tahunya? Saya akan melihat perubahan guru. Paling tidak mereka berusaha ikut dan wajib ada laporan serta diseminasinya. Oke, rencana bagus itu Bu. Nah, mari jenengan juga berkomitmen dengan langkah-langkah tersebut dan terus memantau progresnya. Saya yakin kok kalau dengan upaya dan dedikasi jenengan kita akan membuat perubahan yang positif pada minat guru untuk melakukan pengembangan diri. Terima kasih Bu Ima, saya akan segera mencoba langkah-langkah tersebut dan memberitahu jenengan tentang perkembangan selanjutnya. Iya, semoga berhasil ya Bu Atsni. Iya, baik Bu. Nggih. Kalau gitu dulu ya Bu. Nanti kita sambung lain waktu. Terima kasih Bu Atsni. Sekarang gimana perasaannya? Sudah lega? Alhamdulillah Bu, sudah lega. Saya bisa curhat sama Bu Ima. Oke. Saya juga mempunyai solusi untuk permasalahan saya. Ya, oke. Ngoten dulu ya. Ya, kita sambung lain waktu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sudah melakukan coaching ya Bu ya? Sudah Bu Untuk Moni. hari ini ya, sebelum penutupan saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu terkait observasi. Yang pertama, apa saja ini Ibu yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Gini Bu Monik, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Terus sudah menanyakan tujuan, identifikasi, terus rencana aksi, ada tanggung jawab, terus aksinya serta alurnya tersebut untuk menggali kompetensi dari coachee dan menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu, menurut saya sebagai observer, coaching yang Ibu sudah lakukan sudah berjalan dengan baik Bu. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Ibu sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang baik sehingga coachee dapat menemukan solusi permasalahannya Bu. Dan coaching ini sudah dilakukan menggunakan prinsip coaching.
Pertanyaan terakhir ya Bu Ima, Iya, Bu. kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang barusan dilakukan Bu Ima? Oh iya. Kompetensi yang akan saya kembangkan, yang masih ingin saya kembangkan dengan cara memahami lagi proses alur tirta sehingga dapat melakukan coaching lebih baik lagi dari yang sudah saya lakukan, Bu Monik. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Iya, Demikian observasi kita hari ini Bu. Iya. Semoga bermanfaat bagi kita semua Bu. Oke, terima kasih Bu Monik. Terima kasih Bu Ima. Ya, sama-sama Bu Monik. Selamat siang Bu Asni, gimana kabarnya? Selamat siang Bu, alhamdulillah baik. Bu Imah gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Baik Bu Asni, sebelum Bu Asni melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu kepada Bu Asni. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada kali ini. Pada coaching kali ini, coachee dan coach akan saya amati dan dinilai. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Bagaimana coachee dapat merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu? Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ini Bu, ini pertanyaan pertama saya. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching yang akan Ibu lakukan kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama ada presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Terus kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir. Kira-kira indikator yang bagaimana dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau dapat menentukan langkah-langkah atau strategi dalam mengatasi permasalahannya. Oke, berarti demikian pra-observasi kali ini Bu. Silakan Ibu melakukan coaching kepada coach Ibu. Oke. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Bu Asni, silakan. Bu Cici, saya amati hari ini kelihatan tidak bersemangat dan tidak seceria biasanya. Ada apa Bu? Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah Bu Atsni, tapi saya bingung mau mengutarakannya dengan siapa. Kira-kira apakah Bu Atsni ada waktu? Insya Allah ada Bu. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Bu. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya tidak bisa tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap mendapatkan ketenangan dan solusi dari permasalahan saya Bu, setelah saya bercerita keluh kesah saya kepada Bu Atsni. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Jadi permasalahan seperti apa Bu? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari Bu Kepala Sekolah terkait supervisi saat saya mengajar. Kepala sekolah ketika melakukan supervisi terhadap saya tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan kepala sekolah, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Kepala sekolah, saya tampaknya tersinggung Bu. Oh begitu, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa sih Bu dengan cara tersebut. Materi yang saya ajarkan juga sudah saya kuasai. Apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran dari YouTube, artikel ilmiah di internet, Canva, dan lain sebagainya. Menurut Ibu, apakah dengan menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid?
Kalau dipikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak ada menghambat eksplorasi murid, Bu. Bahkan sebetulnya bisa memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Semakin banyak sumber belajar yang kita gunakan akan semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya mungkin akan menghadap kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah dengan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa beliau, supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada kepala sekolah? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar. Di antaranya ada buku paket, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi merdeka. Bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil. Sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya. Oke, terima kasih Bu Asni atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Ibu, Bu Asni, Iya, Bu. Ibu sudah melakukan coaching? Sudah, Bu. Sudah. Sebelum penutupan, saya akan melanjutkan yang kemarin ya Bu. Kalau kemarin kita sudah pra, sekarang kita akan melakukan pasca observasi. Pertanyaan saya ini mau mengadakan beberapa pertanyaan Bu, mengajukan beberapa pertanyaan ke jenengan terkait observasi. Kira-kira Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi tadi selama coaching saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksinya, kemudian meminta tanggung jawab coach, sehingga coach dapat menentukan permasalahan, solusi dan langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahan. Baik Bu Asni, menurut saya sebagai observer, coaching Ibu sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sudah sesuai alur tirta. Terus Ibu juga sudah mulai berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang baik dan berbobot, sehingga coach dapat menemukan solusi masalahnya. Dan coaching ini sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Sekarang ya Bu, pertanyaan terakhir. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru dilakukan? Saya ingin memahami lagi alur tirta sehingga nantinya saya dapat melaksanakan coaching lebih baik lagi. Oke, baik Bu Asni, semoga kedepannya apa yang Ibu harapkan bisa terlaksana dengan coaching-coaching yang lain dan nanti menjadikan coaching yang selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Amin. Semoga kegiatan observasi pada kali ini juga bermanfaat buat saya dan jenengan. Ngaten nggih Bu? Iya Bu. Ngaten Bu Asni, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.